Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Bhagavate Sakyamunaya Tathagataya Arhate Samya Sambuddhaya. Terpujilah yang maha suci dan maha sempurna, Sakyamuni Buddha, Guru Agung para bodhisattva, para arahat, para dewa, dan manusia. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Berbahagia pada hari ini menjelang tahun baru Imlek 2025 yang akan datang pada tanggal 29 Januari. Biasa tahun baru Imlek adalah kebahagiaan semua kita yang ada di dunia ini. Hadirnya tahun ular, tahun naga akan berlalu, dan hadirlah ular. Tahun baru adalah hari yang penuh harapan, dan khususnya pada hari itu juga lahirlah Maha Bodhisattva, calon Buddha yang akan datang, Maitreya Bodhisattva. Jadi dia melambangkan kebahagiaan atau happy Buddha. Jadi semua orang kalau hidup di dunia tentu banyak penderitaan, tapi kebahagiaan sedikit. Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara bahagia? Bagaimana penderitaan itu akan musnah di dalam kehidupan kita? Tentu kebahagiaan nggak mungkin datang dengan tiba-tiba. Kebahagiaan harus ada bahannya, dan kemudian ada kondisinya. Kalau enggak, kebahagiaan tidak akan tercapai di dunia ini. Kebahagiaan yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah kebahagiaan batin. Tentu yang paling penting di dalam kita menyambut tahun baru itu batin kita mesti bahagia. Dan yang penting badan jasmani kita atau raga kita itu sehat. Karena biasa kalau setiap tahun baru orang akan berharap Kyonghi. Kyonghi itu berarti selamat atau Ping-an. Itu Kyonghi namanya. Yang kedua itu Fa-chai atau murah rezeki. Jadi kalau kita hidupnya murah rezekinya, kemudian Ping-an. Ping-an itu artinya badannya sehat. Kemudian batinnya damai. Itu artinya Ping-an. Itu yang paling penting sebenarnya di dalam kita berharap di dalam tahun baru ini. Kemudian Fa-chai. Fa-chai itu orang ya, apalagi orang Tionghoa, katanya Tian Ling Ling, Ti Ling Ling, Meiyo Fa-chai atau Meiyo Qian Puling, semua nggak bisa dikerjakan kalau tidak ada rezeki. Tapi rezeki itu datang bukan dari atas langit atau meminta kepada para dewa. Rezeki itu adalah buah atau akibat dari sebabnya rezeki itu adalah amal. Amal
berarti memberi kebahagiaan pada orang lain, itu amal berarti. Jadi itu sebabnya. Tapi itu nggak bisa jadi rezeki. Rezeki itu akan datang kalau diolah. Jadi amal itu diolah. Kita udah beramal, kemudian harus dengan belajar dan bekerja, sabar dan rajin. Ada orang tanya kepada saya, Suhu, bagaimana rezekinya itu bisa lancar? Saya bilang itu mesti ada bahannya. Bahannya itu amal, kebajikan, jadi membuat yang makhluk lain bahagia. Kemudian juga harus diingat, bukan itu aja. Yang paling penting itu sebenarnya belajar dan bekerja. Kalau belajar dan bekerja dengan cara apa? Dengan cara sabar dan rajin. Tentu itu rezeki pasti murah. Kalau kita murah rezeki, berarti separuh kebahagiaan kita udah tercapai. Tapi nggak bisa menjamin loh rezeki itu. Saya selalu menjelaskan, rezeki itu milik 5 kelompok. Jadi kita mesti menyadari itu. Satu, pertama, kelompok yang pertama itu disebut banjir. Kita paling takut kalau tahun baru itu banjir, hujan. Soalnya itu kebanyakan. Jadi tahun ini juga harus diperhatikan. Ini katanya tahun ular. Ingat, ular itu adalah tahun yang happy, tahun yang bahagia kalau dia nggak serakah. Kalau ular itu mau makan gajah, itu namanya den sing pucu setun siang. Berarti ular itu mau makan gajah. Kalau dia mau makan gajah, berarti bahaya. Itu berarti dia bikin masalah dan penyakit. Kalau dia makan gajah, ya ular pasti bahaya. Ya ular mesti makan kodok lah, jangan makan gajah. Maksudnya, kita juga sebagai manusia ingat, jangan serakah. Karena keserakahan itu yang menciptakan penderitaan. Ya, kita mesti berjuang dengan sabar dan rajin, yang benar. Udah gitu hidupnya yang sehat, lahir dan batinnya. Yang paling penting lagi sebenarnya di dalam kita menyambut Imlek itu, batinnya damai. Jangan serakah. Kalau nggak serakah, damai batinnya. Karena kita serakah, batin kita jadi galau. Kemudian badan kita ini adalah musuh kita paling jahat sebenarnya. Dan juga teman paling baik badan kita. Jadi badan kita itu dijaga supaya sehat. Yang paling penting di dalam kita menyambut tahun baru, ya, jaga kesehatan. Dari mana? Dari pikiran. Kalau pikirannya serakah, benci, kemudian bodoh, batinnya itu pikirannya tercemar, dia kena virus. Bahaya untuk kesehatan kita. Itu pikirannya. Karena kebanyakan masalah kesehatan kita itu ada dari pikiran. Kedua, dari makanan. Makanan nggak boleh kita mengikuti nafsu di mulut. Kita mesti mengendali supaya makanan itu apapun boleh makan, tapi jangan banyak-banyak dikendalikan. Itu kedua, buat kesehatan. Ketiga, itu lingkungan. Lingkungan kita mesti bersih. Kalau bersih adalah pangkal sehat. Kalau kotor, jorok itu pangkal sakit. Jadi itu 3 yang harus diperhatikan. Katanya, kalau orang yang paling kaya di dunia, itu badannya sehat. Badannya sehat, hidupnya harus sehat. Kalau hidupnya nggak sehat, itu pasti sakit. Saya selalu bilang, kalau kita hidup 8 jam itu mati, tidur. 8 jam kita kerja sembari belajar. 8 jam lagi kita baru rileks. Kita bagi kehidupan kita dengan cara gitu berarti sehat. Dan ingat lagi, jangan minta terlalu banyak. Karena apa yang kita perlukan di dalam kehidupan adalah tidak banyak.
Tapi keinginan kita itu nggak terbatas. Jadi kalau kita mau badannya sehat, kemudian yang paling penting sebenarnya harus perhatikan batinnya. Batinnya harus sehat. Batinnya harus sehat itu berarti dia dekat dengan Tuhan. Kalau di agama Islam dekat dengan Allah. Kalau di agama Kristen dekat dengan Yesus, dekat dengan Kristus. Itu dia pasti akan damai batinnya. Tentu batin yang damai itu adalah orang yang paling bahagia. Walaupun hartanya banyak, tapi batinnya itu galau. Itu pasti menderita sekali. Banyak saya mendengar para jutawan atau konglomerat itu, keluarganya, anak-anaknya itu, papanya belum tutup peti meninggal. Anaknya sudah berantem merebutin hak warisan. Apa yang diperlukan di dalam kehidupan ini sebenarnya? Gagal itu. Jadi kita berharap bahwa tahun baru ini adalah yang paling penting itu batinnya damai. Kemudian badannya sehat. Itu namanya ping'an. Udah gitu facai. Saya mau jelasin lagi. Kalau facai itu berarti fa itu berarti murah. Ya. Cai itu berarti rejeki, murah rejeki. Jadi rejeki yang murah itu datang dari mana? Sebenarnya datang dari rumah. Kalau kamu sayang papa, mama, orang tua, itu adalah kebahagiaan di rumah. Saya selalu menjelaskan, sorga dan neraka itu ada di rumah. Kalau rukun, suami istri, itu berarti sorga di rumah. Kalau berantem, nggak rukun, itu neraka berarti di rumah. Dan ingat lagi, kalau badan kita sakit, berarti itu neraka. Kalau badan kita sehat, berarti itu sorga. Yang paling penting sekali adalah pikiran. Kalau pikiran kita galau, stres, ya nggak mungkin nggak ada yang stres deh, tapi stresnya terkendali, paling sedikit. Ya, jangan sampai mengikuti nafsu. Nafsu itu yang membuat kita menderita. Jadi harus dikendalikan. Di dalam tahun baru ini ada yang bertanya kepada saya, Suhu, tahun ular baik apa tidak? Kalau pikirannya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, itu tahun ular akan menjadi bahagia, menjadi lambang kegembiraan, kesuksesan. Tapi kalau pikirannya buruk, pikirannya serakah, benci, dan kemudian bodoh, nggak mengenal dharma, itu berarti pikirannya buruk. Ucapannya, kalau ucapannya itu dusta, kemudian ngadu domba ucapannya, dan berkata-kata kasar, menghina yang lain, kemudian kata-kata gosip, hoax itu yang paling bahaya itu kalau ucapannya itu buruk, pasti tahun ular itu bikin celaka, bukan bikin bahagia, bukan bikin aman. Ya. Badannya yang paling penting jangan membunuh. Makhluk apapun yang hidup itu nggak boleh dibunuh. Maka panatipata verawani, sikap padam sama diami. Yang kedua, itu jangan mencuri atau korupsi lah, atau main judi online lah. Itu bahaya itu sekali. Ya, itu apa namanya yang membuat kita itu menderita, menambah masalah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan berbuat asusila atau berzina. Kalau berzina, berasusila, keluarga kita pasti hancur. Kalau hancur, berarti kita gagal di dalam kehidupan ini. Penderitaan di dalam dunia ini, nggak ada yang lebih menderita daripada kehancuran keluarga. Maka, di dalam tahun ular ini, saya berpesan, jangan sampai pikiran kita itu tidak baik.
ucapan kita itu tidak benar, perbuatan kita itu tidak baik. Itu yang paling penting. Kalau kita menjaga pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita, tahun ular itu tahun berkah dan banyak sekali kebahagiaan yang akan kita capai di dalam tahun itu. Itu dari pikiran kita dan dari ucapan kita, dari perbuatan kita. Jadi harus diperhatikan pesan Buddha, jangan berbuat jahat. Kedua, tambahkan kebaikan. Ketiga, sucikan hati dan pikiran. Itu kita akan hidup damai dan bahagia. Selamat tahun baru. Semoga semua makhluk berbahagia. Tadiyata Om Gate Gate Para Sanggate Bodhi Swaha. Semoga semua makhluk berbahagia.